Tes. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu sebagai satu keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini, melihat kami. Bahkan Engkaulah yang akan kami fokuskan pada hari ini Tuhan. Sehingga penyembahan kami, puji-pujian kami, doa kami, bahkan hati kami betul-betul boleh tertuju kepada Engkau. Biarlah firman yang akan kami dengar sebentar ini berakar di dalam hati setiap kami, bertumbuh bagi kemuliaan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sangat senang kita bisa berkumpul hari ini. Meskipun mungkin kita terbatas ya, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Mari kita mungkin menyapa kiri kanan kita katakan selamat hari Minggu. Ya, Tuhan mengasihi kamu. Ya, Tuhan mengasihi kita semua. Kalau di Medan istilahnya salam tinju ya. Kalau kita salam kasih aja ya. Aku suka kalau Medan itu bahasanya memang langsung ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak mengasihi. Tetapi cara mengasihinya mungkin bisa berbeda-beda dari satu budaya dengan budaya yang lain. Dan saya sangat percaya di dalam tahun ini akan menjadi tahun yang menurut saya tahun yang akan memberikan banyak pencerahan di dalam kehidupan kita. Amin. Tema besar kita seluruh Nusantara adalah higher. Ya, higher berbicara tentang bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Amin. Kita sendiri melihat itu terjadi. Ya, pada waktu sebelum pandemi banyak sekali rancangan yang telah dibuat oleh manusia. Betul ya, bangsa, bahkan beberapa di antara kita di sini sudah membuat rencana. Betul ya, para single, kampus sudah bikin planning ya. Salah satu yang paling terdampak waktu pandemi apa? Untuk single. Kawin gak jadi, betul ya? Udah diatur dengan begitu hebat, lockdown. Tempat sudah di booking, akhirnya dibalikin lagi. Bagi yang untung ya dibalikin, kalau nggak hangus gitu ya. Dan orang mulai menunggu. Beberapa di antara single-single, mereka akhirnya mengambil keputusan di masa-masa lockdown. Tetap aja melangsungkan pernikahan, biaya lebih murah, amin. Ya, tapi itulah namanya manusia. Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, waktu kita berbicara tentang rancangan Allah atau rancangan Tuhan, ini adalah satu hal yang paling umum kita dengar. Ya, sangat umum. Artinya apa? Secara umum kita mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya adalah ada juga rancangan-rancangan Tuhan yang sifatnya spesifik, betul ya? Kalau yang umum orang tahu semuanya bahwa kita harus taat sama Tuhan, tetapi yang spesifik ini loh. Nah, beberapa orang mencoba mengorek-ngorek kira-kira rancangan Tuhan yang spesifik itu apa? Beberapa mulai berkata begini, ya kamu harus dengar secara audible ya. Dengar ada suara malam-malam pas lagi mimpi ya. Kemudian dikatakan begini, Sahat, kamu harus pergi ke Mars ya. Bersama Elon Musk, bukan ya. Itu suara yang mungkin orang katakan, ini adalah rencana Tuhan buat saya. Hari ini saya ingin kita bersama-sama untuk belajar bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam rancangan Tuhan. Nah, mengapa ini penting? Menurut saya ini sangat amat penting. Karena kalau kita lihat dari sisi sejarah di masa yang lampau, bahwa rancangan Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita karena dosa. Masih ingat ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, dia katakan sungguh amat baik. Artinya apa? Tuhan telah merancang manusia awal untuk menjadi marshal, untuk menjadi penguasa atas bumi ini dengan caranya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu di Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga rancangan Tuhan meleset dari apa yang tadinya Tuhan rencanakan bagi mereka. Makanya arti kata dosa atau hamartia artinya apa? Meleset dari sasaran. Oleh karena itu, saya ingin kita hari ini saudara-saudari coba memusatkan hati kita, memusatkan pikiran kita untuk bisa melihat apa sebenarnya rancangan Tuhan dalam hidup kita, baik hidup kita secara pribadi.
Tuhan ingin kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan, harusnya kita mengikuti apa yang si pencipta mau di dalam kehidupan kita. Tetapi karena dosa, kita menjadi melenceng, kita tidak terarah kepada apa yang Tuhan rancangkan. Bahkan yang menyedihkan adalah kita sendiri bisa buat rencana yang kita pikir itu adalah rencana Tuhan, tetapi sungguhnya itu hanyalah rencana kita. Bagi saya, salah satu kegagalan terbesar dalam hidup adalah kalau kita tidak mengerti dan tidak hidup sesuai dengan rencana Allah. Bukan kegagalan terbesar kalau saya nggak dapat seseorang di dalam hidup saya. Saya percaya bukan itu kegagalan terbesar. Mungkin ada di antara kita berkata, aduh bisnis saya gagal ini. Saya percaya itu bukan kegagalan yang terbesar. Kegagalan terbesar adalah ketika ciptaan ini tidak hidup sesuai dengan penciptanya. Tetapi juga kabar baiknya adalah kesuksesan terbesar atau kebahagiaan terbesar adalah ketika kita mengerti dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan saya percaya untuk bisa menjalankan itu, kita perlu melihat apa yang firman Tuhan sendiri ajarkan. Karena apa? Karena untuk bisa sampai kepada rancangan Allah, karena kita ini semua penuh dengan dosa, ya memang yang pertama dibutuhkan adalah kita perlu bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya tidak mudah untuk memahami rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Makanya ada beberapa istilah, rancangan Allah, panggilan Allah. Ya, ini panggilan bukan? Kita melayani tertentu. Atau apakah ini kehendak Allah? Istilah-istilah ini begitu umum sehingga kadang-kadang kita udah bingung. Yang mana sebenarnya rencana Allah, yang mana yang bukan ya? Kan setiap kali kejadian di dalam kehidupan kita kadang, iya ini memang sudah rencana Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa tahu rancangan Tuhan yang sebenarnya? Di kitab Amsal 25, ayat 1-3 dikatakan, juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Jadi untuk memahami rancangan Allah juga nggak mudah, saudara-saudari. Amin. Tapi juga nggak terlalu sulit. Karena dikatakan di sini adalah kemuliaan raja ialah merahasiakan. Bukan berarti dia tidak mau memberitahukan. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saya berharap kita semua di sini akan menjadi anak-anak raja. Amin. Paling tidak memahami rencana Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang mau semakin dalam untuk mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan Contemporary English Version atau CEF, God is praised for being mysterious, dia bilang. Rulers are praised for explaining mysteries. Dikatakan Tuhan itu dipuji karena memegang rahasia, karena misterius, menjadi misterius. Tetapi para pemimpin dikatakan dipuji karena bisa menjelaskan misteri-misteri. Kalau kita lihat Alkitab firman Tuhan, ada banyak hal yang dijelaskan secara literal, tapi juga ada Alkitab yang dijelaskan secara misteri. Kita tahu misalnya contoh Daniel termasuk orang yang diberikan banyak rahasia. Tetapi kita tahu di akhir pasal Daniel, di sana dikatakan dia nggak ngerti apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan dia bertanya kepada malaikat, apa maksudnya? Malaikat berkata, it's not your business. Ya, kamu akan istirahat pada masamu karena ini berbicara tentang masa yang akan datang, masa yang masih jauh. Dan kita tahu pada akhirnya dia berbicara tentang kedatangan Yesus. Amin. Nah, orang-orang yang bisa memahami ini adalah orang yang akan terus terkoneksi dengan Tuhan sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nanti kita akan lihat kalau ada waktu ya. Tapi saya berharap kita bisa mengejar untuk bisa memahami tentang beberapa rahasia di dalam firman Tuhan. Di dalam terjemahan Easy to Read Version dikatakan, we honor God for the things He keeps secret, but we honor kings for the things they can discover. Wow, keren ya. Dikatakan kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan untuk hal-hal yang pegang secara rahasia. Tetapi kita menghargai raja-raja untuk hal-hal yang mereka bisa menemukan rahasia-rahasia. Kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan di kitab Yeremia pasal yang ke
29. Ini adalah ayat yang mungkin sangat sering kita bacakan, ya, terutama teman-teman di sini yang suka mengajar orang Alkitab. Ya, dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah Yeremia, ya. Yeremia pasal 29. Tapi saya ingin kita bersama-sama melihat secara kontekstual. Sebenarnya apa sih yang dibicarakan Tuhan lewat Nabi Yeremia untuk menjelaskan tentang rancangan Tuhan itu sendiri. Ada 3 hal yang menarik yang saya lihat di Yeremia pasal 29 untuk kita bisa hidup di dalam rancangan Tuhan. Yang pertama memang kita harus mengerti dulu rancangan Tuhan itu sendiri apa. Baik bagi bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda maupun kita pada hari ini secara jemaat. Kita perlu mengerti, kita perlu memahami dulu supaya kita bisa hidup berjalan sesuai dengan rancangan Allah. Amin. Kalau kita baca di pasal yang ke-28, hal yang pertama adalah kita perlu rajin. Itu yang saya lihat dari pasal 29 ini. Di ayat yang pertama, tapi saya akan baca ayat yang keempat. Dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Semangat ya, karena ini dipingit. Amin. Single-single. Jadi bukan yang kalian maunya sendiri. Ini kebanyakan pada zaman ini dicariin sendiri. Tapi Alkitab katakan, ayo cariin. Wahai orang tua. Ya, ini poin samping ini. Saya semangat dengan poin ini ya. Carikan, dia bilang bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wow. Dikatakan, kita tahu konteksnya bahwa bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Dan mereka sebenarnya lagi mengalami depres, beban, down, kecewa. Mengapa? Karena bangsa yang dipilih Tuhan, yang sudah dijanjikan bahwa mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan, dibawa ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka harus menelan satu pil pahit bahwa mereka akan dibuang dari tempat mereka dilahirkan. Nah, ini bukan perkara gampang, saudara-saudari. Kita pindah aja nggak gampang, betul ya? Tapi ini dibuang. Ini ceritanya lain. Sertifikat rumah, sertifikat tanah, segala macam itu udah nggak ada artinya, semua dibuang. Bahkan dikatakan orang yang tinggal di sana pun akan dilakukan Tuhan segala cara untuk mereka punah atau untuk mereka berserah ke seluruh dunia. Karena memang Tuhan telah mengatakan itu di Ulangan pasal 30. Apa masalah bangsa Israel, bangsa Yehuda? Mereka memberontak kepada Allah dengan berselingkuh. Mereka melakukan perselingkuhan rohani. Di satu sisi mereka menyembah Allah, di sisi yang lain juga mereka menyembah dewa-dewa Baal. Makanya Tuhan begitu marah kepada mereka karena mereka mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya dari beberapa literatur yang saya baca, apa sih yang membuat bangsa Israel begitu getol? Di satu sisi percaya Tuhan dan di sisi yang lain percaya kepada dewa bangsa-bangsa lain. Apa yang membuat mereka kok gampang gitu? Kalau bagi kita kan it doesn't make sense, betul ya? Masa dewa-dewa yang terbuat dari kayu kita sembah? Jangan salah paham, saudara-saudari. Hari ini banyak dewa dalam bentuk yang lain. Instrumennya macam-macam. Pada zaman itu yang memang populer adalah mana yang paling menghasilkan. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh sangat sederhana. Katakan gini, Tuhan tidak menjawab doa bangsa Israel langsung secara instan, betul ya? Tetapi maunya bangsa Israel adalah kalau begitu datang kepada Tuhan maunya dijawab langsung. Tapi Tuhan bukan Tuhan seperti itu.
Tuhan adalah Tuhan yang begitu sempurna. Dia merencanakan segala sesuatu dengan baik. Dan dia ada rancangan global tentang apa yang dibutuhkan oleh bangsanya atau umatnya. Tetapi bangsa Israel nggak seperti itu. Mau berdoa langsung pengen dapat jawaban cepat. Oleh karena itu kalau kita saksikan ada beberapa peperangan orang-orang Israel. Ketika mereka berperang dengan bangsa lain, mereka kalah kan. Nah, mereka dikalahkan oleh bangsa yang dewanya bukan Tuhan. Jadi mungkin mereka mulai berpikir, mulai merasionalisasi. Kita berdoa kepada Tuhan kok kita nggak dijawab. Yang di sana malah makin besar, malah makin hebat. Coba dulu cari tahu. Betul kan? Kalau di situ untung kenapa enggak? Kan istilahnya kalau cuan ya bagus kan? Kita ngapain? Istilahnya gini, ngapain percaya Tuhan terus tapi hidup begini-begini aja? Kira-kira masuk akal nggak cara berpikir itu? Masuk akal. Jadi mereka mulai berpikir, coba kita tanya dulu dewa orang Mesir gimana? Lumayan, budayanya hebat. Mulai berselingkuh dengan dewa Mesir. Bagaimana dengan Moab? Sama juga. Gimana dengan dewa Filistin? Bagaimana dengan dewa yang lain? Bahkan yang lebih parah adalah mereka melakukan penyembahan di lembah Ben Hinnom. Di mana anak-anak dipersembahkan dibakar hidup-hidup. Saking sebegitu desperate-nya mereka untuk mendapatkan pertolongan yang instan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Makanya Tuhan membuang mereka. Karena kamu tidak percaya kepada saya. Kamu hanya percaya kalau dapat hasil yang langsung. Tapi kalau nggak dapat hasil langsung, kamu langsung nggak percaya kepada saya. Saya mau tanya, kira-kira pada zaman ini bisa terjadi nggak di dalam kehidupan kita? Mungkin secara mulut kita tidak melakukan. Tetapi secara hati, kita mulai bermalas-malasan. Saya mau tanya, berapa banyak orang hari ini di masa pandemi COVID malah semakin rajin untuk Tuhan? Berapa banyak orang di masa pandemi ini malah semakin bergumul, semakin berjuang untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mandat kerajinan itu adalah mandat untuk orang-orang yang berusaha mencari kehendak Allah. Oleh karena itu, Yeremia menulis surat kepada mereka yang ada di dalam pembuangan. Apa yang Yeremia tuliskan? Memang kalian sekarang ada di dalam masa pembuangan. Tetapi ingat saudara-saudara, jangan kamu baper, jangan kamu berdiam diri, jangan kamu mengasihani diri. Memang situasinya tidak mudah, tapi satu hal yang kalian bisa lakukan dengan benar adalah rajin. Amin. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang rancangan Tuhan itu bisa terlihat kalau kita aktif. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, kemudian kita bertanya, mengapa? Pertanyakan banyak, mengapa? Mengapa Tuhan? Kok pas begini? Udah saya punya rencana ini, kok tiba-tiba terjadi COVID ini? Mengapa? Kalau di sini nggak ada kelihatannya semua semangat, amin. Ini terjadi untuk orang-orang yang mungkin hari ini akan kita bantu satu hari nanti, amin saudara-saudari. Tapi kita perlu mendapatkan keyakinan dulu. Untuk apa? Kita mengerti bahwa kerajinan adalah satu hal yang dimandatkan oleh Yeremia kepada orang-orang buangan. Supaya mereka jangan berdiam diri. Jangan baper. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan merasa apatis. Jangan merasa tidak melakukan apa-apa lagi. Kita masukin tahun 22. Berapa banyak orang semangat dengan resolusi baru tahun 22. Atau kita akan bilang, gak tahulah. Tahun 20 bikin resolusi kita pikir cuma 2 bulan 3 bulan COVID, ternyata sampai tahun 21 sama juga. Tahun 21 kita pikir selesai. Sama juga. Sekarang masuk namanya ada varian baru, Omicron. Dia baru-baru ini Bill Gates ngomong beda lagi, betul ya? Bill Gates bilang akan ada lagi. Waduh, sekarang orang sudah mulai tidak percaya kepada fenomena-fenomena yang ada. Yang ada adalah untuk melihat kepada diri sendiri saja lebih banyak. Bahkan dalam beberapa waktu ini kita banyak bertemu dengan orang-orang yang mengalami depresi. Mereka depres, hilang harapan, hopeless. Mereka merasa hidup ini udah gak ada artinya lagi. Lagu hidup ini adalah kesempatan. Orang merasa udah gak ada lagi. Kesempatan sudah hilang. Mereka kalau bisa menghilangkan itu dari playlist dari mana-mana ya. Karena mereka merasa hidup menjadi sia-sia. Tapi Yeremia menjelaskan kepada mereka, bahkan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kenapa? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mungkin hari ini kita merasa kita berada satu tempat yang mungkin mempengaruhi kita secara emosional, secara spiritual. Tetapi saya ingin berharap kepada kita semua, mari kita bangkit, amin. Mari kita rajin, mari kita aktif melakukan sesuatu yang berbeda. Paling tidak apa yang benar yang kita pengen lakukan untuk Tuhan. Saya sangat memuji Tuhan, beberapa orang
Bahkan mau mengambil keputusan menjadi murid Yesus di masa-masa krisis. Betul ya? Tadi saya ngobrol dengan teman ya Pak Daniel sini ya. Dia mau jadi murid Yesus bahkan di masa COVID. Saya melihat orang-orang yang mau belajar, orang-orang mau mencari Tuhan di masa-masa krisis adalah orang-orang yang akan diberikan Tuhan pencerahan untuk bisa mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada satu kelompok sekolah minggu di Tangerang. Anak sekolah minggu, mereka ada satu kelompok kecil. Mereka bersaat teduh, mereka menggali Alkitab. Anak SD. Saya nggak tahu waktu kita SD ngapain ya. Kita paling nyanyi-nyanyi. Ini menggali Alkitab secara dalam. Mereka menuntut kakak sekolah minggu mereka untuk ngajarin mereka. Dan mereka mengatur sendiri saat teduh bersama. Dan mereka memastikan teman-teman mereka untuk ikut bersama-sama bersaat teduh. Saya bilang, wow, di saat-saat COVID seperti ini kalau orang melakukan kerajinan demi kerajinan demi kerajinan, saya percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan, mungkin secara spesifik dia akan kasih tahu kepada kita secara jelas. Dan kita mulai bersemangat. Kenapa? Karena kegagalan terbesar adalah orang tidak mengerti rencana Tuhan, tapi sukacita terbesar kalau orang mengerti rencana Tuhan dan hidup di dalam rencana itu. Amin. Saya berharap itu menjadi keyakinan kita. Karena setiap kita di sini ada talenta. Dan talenta itu harus diaktifasi. Amin. Tapi bro, kayaknya kesempatannya nggak ada. Kita nggak ada ibadah gereja. Saya percaya pelayanan bukan hanya pada waktu gereja offline. Amin. Pelayanan itu begitu luas. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dilahirkan dengan tangan kosong. Semua orang dilahirkan dengan sebuah talenta minimal. Dan itu ditaruh di dalam hati kita. Dan kita hanya bisa tahu akan hal itu kalau kita rajin. Amsal 12 ayat 27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang berdiam diri gak akan menangkap buruannya, walaupun dia mungkin merencanakan banyak, berandai-andai banyak, berangan-angan banyak, gak akan bisa menangkap. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya berharap harta yang berharga itu bukan hanya materi, amin. Bukan hanya emas, bukan hanya uang digital yang hari ini lagi ramenya. Saya berharap yang berharga itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan yang namanya keselamatan dan kita bisa hidup di dalam keselamatan itu. Kenapa? Karena kita rajin. Kalau kita memaknai rajin, bagi saya itu bukan hanya aktif. Bagi saya rajin itu adalah suka bekerja. Sungguh-sungguh, bertekad, berdedikasi. Pengkhotbah 9 berkata, ya, Pengkhotbah 9 atau Pengkhotbah 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, dikatakan kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada pertimbangan dalam pikiran dalam dunia orang mati. Artinya apa? Kalau kita udah mati, kita udah gak bisa bekerja lagi. Amin. Kita udah gak bisa lagi. Tapi saya mau tanya hari ini saudara-saudari, yang kita rajin lakukan apa? Apakah kita rajin melakukan sesuatu untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau kita melakukan sebuah kerajinan yang membuat kita menikmati hidup kita sendiri? Hari ini orang rajin nonton misalnya ya. Nonton Netflix ya atau nonton yang lain-lain. Nggak ada salahnya. Tetapi mari kita pastikan kerajinan kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita melakukan hal-hal yang benar. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang benar. Amin. Hal yang kedua kita lihat di ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-29. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka. Mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Senang gak kita dengar ini? Ini yang biasanya kita bagikan ke orang lain ya. Tetapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, kalau kita bagikan itu kepada orang yang gak rajin, itu gak nyambung buat dia. Waktu kamu katakan, kamu tahu gak masa depan buat kamu, hari depan yang penuh harapan. Dia bilang, Aku coba cek, mungkin dia sudah tidak lagi termotivasi dalam hidup.
Oleh karena itu Yeremia mengerti. Rajin adalah kuncinya. Tetapi di dalam kerajinan orang juga harus hati-hati. Karena ketika kita rajin pun belum tentu kita jadi benar. Betul ya? Alkitab berkata kerajinan tanpa hikmat juga adalah sia-sia. Oleh karena itu waktu kita melakukan aktivitas kita, pelayanan kita. Saya ketemu dengan banyak orang-orang pelayanan. Mereka akhirnya kecewa, pahit. Kenapa? Mereka berpikir, waktu saya melakukan pelayanan, saya tidak dapat penghargaan. Saya dikecewakan, saya diperlakukan begini, saya diperlakukan begitu. Kenapa? Karena mereka berpikir di dalam kerajinan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Itu bisa membuat orang juga tidak bergembira di dalam pelayanan mereka. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Segala sesuatu yang kita lakukan, apakah membuat kita semakin terkoneksi dengan Tuhan atau tidak? Apakah kerajinan kita akan membuat kita semakin menghargai Tuhan? Yang Tuhan katakan adalah hati-hati kepada orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan kepada kamu itu tidak benar. Kalau kita lihat di kitab Yeremia, berapa banyak Yeremia berhadapan dengan nabi-nabi, imam-imam, guru-guru yang palsu. Bahkan ketika surat itu dikirim, imam yang ada di pembuangan kirim surat balik kepada pemimpin yang ada di Yerusalem. Dia katakan, tolong ya, itu Yeremia sudah kirim surat kepada orang-orang buangan. Kenapa orang ini masih dibiarkan berkeliaran? Itulah surat yang dikirim dari pembuangan waktu mereka mendengarkan tulisan itu. Artinya apa? Mereka tidak setuju bahwa mereka dibuang 70 tahun. Mereka berpikir kalaupun dibuang ya paling mungkin 10 tahun, 20 tahun. Atau mungkin 5 tahun atau 3 tahun. Mereka tidak memahami makna di balik itu. Mereka alih-alih mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri. Mereka lebih banyak terfokus terhadap fenomena yang ada. Kenapa? Karena kebanyakan orang, kecenderungan orang adalah pengen sesuatu yang menyenangkan diri mereka. Betul ya? Nggak mau susah. Itu adalah ego. Itulah pemikiran. Oleh karena itu, Yeremia memberikan hal yang kedua. Dia katakan, hati-hati. Hati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan kepada kamu, musibah ini akan selesai. Hati-hati dengan orang yang mengatakan kepada kamu, gak akan selama itu. Bahkan kita dengar ada beberapa orang, bahkan hamba-hamba Tuhan berbicara, oh ini gak akan lama. Minta berhenti, hanya 1 bulan. Kenapa? Karena orang lebih terganggu dengan masalah, bukan memaknai masalah sebagai sesuatu yang penting di dalam bagian rencana Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita memaknai sakit penyakit sebagai berkah, atau kita memaknai sakit penyakit sebagai gangguan? Kalau bisa jangan. Berapa banyak di antara kita memaknai masalah sebagai bagian intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi orang yang lebih benar di hadapan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang mau belajar di dalam kesulitan, di dalam kegagalan. Saya mau mencari jawaban daripada Tuhan sehingga saya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun mungkin harus putar-putar selama 40 tahun. Atau kita lebih terganggu dengan masalah. Dan yang sering kali membuat kita jadi makin terganggu karena ada suara-suara miring. Ngapain lu ikut Tuhan? Susah loh. Mendingan kayak kita-kita begini. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada amin? Hidup kok susah, cari jalan gampang dong. Ngapain baca Alkitab setiap hari? Ya, mendingan baca yang lain. Terus gak ngerti lagi. Bro, ini kan kemuliaan raja-raja bro. Alah, itu kan kata Amsal. Itu zaman Flintstone. Woi. Sekarang cari Om Google. Gampang. Ya bro, tapi saya harus membaca dengan dalam. Hari ini terlalu banyak penipuan yang membuat orang-orang stagnan di dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Yeremia menghadapi nabi palsu dengan nabi Tuhan. Ada begitu banyak. Oleh karena itu kita perlu mengerti sifat daripada rancangan Tuhan itu sendiri. Paling tidak ada 3 sifat dalam rancangan Tuhan. Pertama, selalu berorientasi kepada hasil akhir. Bukan kepada proses. Seringkali kita melihat proses sebagai hasil akhir. Proses kadang-kadang naik turun, betul ya? Hari ini mungkin kamu dipuji orang, besok kamu dianiaya orang. Hari ini kita mungkin naik posisi, besok turun. Hari ini kita penuh dengan kabar baik, besok tiba-tiba kabar buruk ya. Tetapi kalau kita ngerti rencana Tuhan dari sisi grand design-nya, kita berjalannya mantap, amin. Kita berjalannya pasti, kita berjalannya penuh dengan sukacita. Inilah sebenarnya sukacita terbesar anak-anak Tuhan, amin. Inilah sukacita terbesarnya.
kalau kita melihat hasil akhir bukan sebuah proses. Karena jelas dikatakan, sesudah 70 tahun bagi Babel, barulah aku mengembalikan kamu ke tempat di mana aku membuang kamu. Karena aku ini mengetahui, Tuhan katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan Tuhan konsisten dengan itu. Allah berjanji dia setia, baik dalam hukuman maupun berkat. Dia nggak akan melawan janjinya dia. Kitab Ulangan 30 sudah menjelaskan itu dengan jelas. Dan mereka membaca itu setiap hari. Orang Yahudi membaca itu. Dan mereka tidak akan lupa dengan itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka baca di satu sisi, hati mereka condong kepada yang lain. Bisa nggak terjadi dalam kehidupan kita seperti itu? Kita saat teduh setiap hari, tapi perbuatan kita menyimpang dari apa yang kita baca. Makanya ketika hal ini terjadi, jangan kaget. Inilah bagian pendisiplinan Tuhan kalau mereka pada akhirnya dibuang atau kalau kita menghadapi masalah. Yang paling penting adalah kita memaknai setiap masalah dengan benar dari sisi Tuhan melihat. Amin. Karena pada akhirnya dikatakan sifat rancangan Allah adalah yang terbaik bagi umatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan dia katakan, tetapi memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dalam waktu kapan? Banyak di antara kita berpikir tahun depan, bulan depan, 3 tahun depan. Bukan. Hari depan yang penuh harapan, dia berbicara tentang kairos, bukan bicara tentang kronos. Dia bicara tentang hari depan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu, dia katakan kita perlu berdoa. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sounds prophetic ya. Kalau kepada bangsa Israel dia beritakan ini secara literal. Tapi sebenarnya ini adalah satu gambaran global tentang bagaimana kita dibuang dari keselamatan itu sendiri karena kita berdosa. Tapi Tuhan akan mengambil kita balik lagi kepada keselamatan. Inilah hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi dia katakan ada 3 hal yang kita perlu maknai kalau kita berbicara tentang doa. Dikatakan apabila kamu berseru. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku. Kemudian, apabila kamu menanyakan aku. Apa yang kita maknai tentang doa, saudara-saudari? Saya berharap ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar melapor. Untuk bisa menangkap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa kita terdiri dari 3 pemahaman ini. Ini diekoin. Di Matius pasal yang ke-7, masih ingat ya? Yesus berkata apa? Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Saya tertarik dengan kata menanyakan di sini. Dia bilang, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kata menanyakan itu dalam bahasa Inggris disebut searching. Searching ya. Kalau kita lihat di komputer atau di device elektronik kita. Kalau kita mau searching biasanya kita kemana? Om Google ya. Apa yang kita nggak paham? Istilah apa yang kita nggak mengerti? Tulis di Google. Search. Mulai ada jawaban. Itu namanya searching. Artinya apa? Ini bukan hanya sekedar berdiam diri kemudian kita akan dapat jawaban secara audible. Banyak orang hari ini mau mencari itu. Tetapi melupakan hal-hal yang jauh lebih penting. Tuhan mau kita searching. Kita perlu search. Di dalam doa kita. Kita tanya kepada Tuhan dengan dalam kita search Tuhan. Dia bilang, Tuhan, what is your plan for me? Apa rencana kamu? Apa yang kamu mau dalam hidup saya? Pernah kamu bertanya seperti itu? Anak-anak muda hari ini yang sedang kuliah. God, what is your plan? Mata kuliah apa yang saya akan dalamin? Kampus apa yang saya mau pergi untuk anak-anak teens, anak-anak remaja? Kelas 12. Tuhan, kamu mau apa dalam hidup saya? Bukan gini, wah gue mau jadi YouTuber. Aku mau jadi orang IT. Kenapa? Karena itu yang keren, cool. Pertanyaan saya, is that your plan? Is that God's plan? Berapa banyak di antara kita duduk bertelur kepada Tuhan. Tuhan, give me wisdom. Untuk saya ngerti kebenaran Engkau.
Kasih saya hikmat untuk saya tahu what is your plan for me. Especially. Inilah maksudnya Tuhan berdoa. Berapa banyak di antara kita mengambil waktu berdoa seperti ini. Kita bertanya kepada Tuhan. Kadang-kadang jawaban itu nggak datang dalam satu malam. Amin. Kadang-kadang jawaban itu datang dalam tahun-tahun yang tidak terjawab. Tetapi kita tetap rajin. Amin. Itulah masalahnya. Ketika tidak ada jawaban, orang jadi malas-malasan. Makanya Tuhan katakan, rajin. Hati-hati. Tapi terus keep in pray. Terus doa. Sehingga akan terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Ketika seorang bertobat dari dosa-dosanya, itu masih belum sempurna pemulihan itu. Kita harus terus diselamatkan. Makanya oleh karena itu kita terus mencari Tuhan. Mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup sesuai dengan agenda Allah. Dikatakan setiap ranting yang berbuah akan dipruns, akan dipotong supaya dia bisa lebih banyak berbuah. Yang kedua, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan pernah cari dewa bangsa-bangsa lain. Amin. Hari ini dewa bangsa-bangsa lain banyak. Yang paling gampang, yang membuat kamu akan nyaman. Menghabiskan waktu begitu banyak untuk melihat komputer, melihat grafik naik turun. Waduh gila, gue rugi nih hari ini. Waduh, saat itu coba searching kayak begitu. Luar biasa nggak? Daripada kamu cuma search kenaikan harga ini itu segala macam. Sehingga nggak terjadi pemulihan. Yang ada adalah penyembelihan. Ya. Saya berharap meskipun kita sibuk, tapi kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Kristus. Dan pada akhirnya kita akan bisa memuliakan Allah. Karena saya percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kemuliaan Bapa. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita akan melihat hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Hidup kita akan berbuah. Sehingga rencana Tuhan kita mulai aminkan di dalam kehidupan kita. Kita berjalan dan kita mulai menemukan callingnya Tuhan dengan sangat-sangat jelas. Saya berharap tahun ini kita bisa menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena katanya-katanya. Tapi karena itu lahir dari perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita bukan lagi menjadi sebuah disaster. Menjadi failures yang besar. Tetapi menjadi sukacita terbesar justru di masa-masa pandemi ini. Semoga firman Tuhan bisa memberikan kita semangat dan kekuatan untuk bisa menjalani tahun-tahun yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengerti kebenaran ini. Saya berdoa Tuhan agar Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk bisa memaknai firman ini. Sehingga kami bisa menemukan rencana-rencana yang indah bagi diri kami secara pribadi. Dan kami pun semakin yakin melangkah dengan iman. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.